panjenengan semuanya masih berkenan menyempatkan diri untuk turut bagaimana memberikan kontribusi kepada Kabupaten Bantul yang kita cintai ini, yang di hari-hari ini dan di masa yang akan datang Kabupaten Bantul akan terus mendayagunakan potensinya agar tumbuh menjadi kabupaten yang pertumbuhan ekonominya tinggi dan kesejahteraan masyarakatnya itu meningkat. Kita sudah memiliki visi misi, yang visi misi ini menjadi bagian penting dari arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Sektor industri di Kabupaten Bantul dalam 3 tahun terakhir ini terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan meningkatkan PDRB kita melampaui sektor pertanian. Namun di saat yang sama pertanian itu juga masih terus tumbuh. Bahkan pada era pandemi ini sektor pertanian itu tumbuhnya positif, sementara industri itu negatif. Tampaknya sektor pertanian ini akan menjadi sektor masa depan kita, karena di tengah pandemi seperti ini kok justru malah tumbuh positif. Industri sedang meluncur tajam ke bawah, tumbuhnya negatif. Pariwisata negatif, kemudian perdagangan juga begitu, tetapi sektor pertanian itu malah tumbuh positif. Di Bantul itu 3% di era pandemi ini. Sektor pertanian tumbuh 3%, telekomunikasi dan informatika itu tumbuhnya luar biasa 14%. Ya karena ada daring-daring dan kebutuhan pulsa yang semakin banyak, itu akhirnya telekomunikasi itu tumbuh dengan pesat. Kemudian sektor unggulan ketiga adalah pariwisata itu Bapak. Pariwisata kalau dalam bahasa BPS-nya itu akomodasi makan minum. Ya, itu di Bantul luar biasa pertumbuhannya. Kuliner di Bantul saat ini tumbuh dengan cepat. Kawasan sate daerah Wonokromo Jejeran itu luar biasa. Semakin banyak warung sate bermunculan, ya tetap semakin laku karena sentra di situ itu, di mana ini terjadi permintaan daging kambing, daging domba untuk sate saja itu hariannya itu 150 ekor per hari. Sementara kebutuhan total untuk domba itu sekitar 700 ekor per hari. Nah, inilah yang kemudian mendorong pemerintah Kabupaten Bantul ingin mengembangkan peternakan domba. Karena hilirnya itu sudah tersedia, tinggal kita membangun hulunya. Nah, kita untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bantul membuka seluas-luasnya investasi. Maka alangkah tepatnya jika para investor itu justru orang Bantul sendiri. Itu maka para diaspora Bantul ini saya sangat berharap gitu. Kayak Mas Dodi barang ini bikin pabrik di Bantul. Investasi, investasikanlah ya dana panjenengan di rumah sendiri, di kabupaten sendiri. Insya Allah kami akan mempermudah, insya Allah akan kita percepat prosesnya agar segera menghasilkan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Memang Bantul ini hanya sempit, hanya 500 km persegi dengan penduduk 1 juta jiwa. Tingkat kepadatannya itu 2004 jiwa per kilometer persegi. Alih fungsi lahan pertanian memang cukup tinggi. Setiap tahun itu rata-rata 34 hektar pengurangan lahan pertanian. Tetapi kita masih punya lahan pasir yang sangat potensial dan hari ini sudah mulai ditanami oleh masyarakat dan ternyata menghasilkan dengan
teknologi pertanian lahan pasir yang didampingi oleh teman-teman dari UGM. Di samping itu, di sektor pariwisata hari ini tumbuh CBT. CBT itu Community Based Tourism, pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat atau kelompok masyarakat itu membuka sendiri objek-objek wisata dengan memanfaatkan misalnya bantaran sungai. Itu kalau jenengan pulang ke Bantul, hari ini ada sekitar 41 objek wisata komunitas dibangun sendiri oleh masyarakat, dimodali sendiri oleh iuran mereka. Tidak pemerintah, bukan pemerintah. Bermunculan di mana-mana, di Pajangan juga, iya, di Jetis, di Mogiri, di Dringo, di Piungan, itu bermunculan dan ternyata laku. Mereka juga membutuhkan investasi untuk memperbaiki objek-objek wisata itu, misalnya investasi untuk membeli perahu penyeberangan wisata ini. Misalnya seperti di Taman Glugut Wonokromo dan taman-taman yang lain yang memanfaatkan Sungai Opak, Sungai Oyo untuk kegiatan pariwisata. Nah, itu potensi-potensi Bantul, potensi nyata yang ingin kita kembangkan, yaitu industri, pertanian, dan pariwisata. Sektor pertanian, utamanya pertanian hortikultura, bawang merah, jagung, kedelai, kemudian cabai. Ini komoditi-komoditi yang selama ini dibudidayakan di Bantul. Dan terbukti bawang merah Bantul itu lebih berkualitas daripada bawang Brebes. Bawang merah Brebes. Bawang merah Bantul itu lebih keras, lebih merah. Kalau diiris itu lebih berambangi. Ning moto itu lebih pedes. Dan harganya lebih mahal daripada Brambang Brebes. Hanya kalah luasan. Kalau Brebes memang sangat luas. Di Bantul itu potensinya sekali panen sekitar 10.000 ton per triwulan. Sementara permintaan terhadap bawang merah Bantul cukup tinggi. Maka ini Dinas Pertanian sedang memikirkan mencetak lahan-lahan baru untuk pertanian bawang merah. Dan saat ini semakin banyak off-taker terhadap komoditi Bantul. Bos-bos itu gentayangan di Bantul ingin bermitra dengan petani menjadi off-takernya bawang merah, off-takernya kedelai. Kedelai itu langsung Nestle. PT Nestle sudah kemarin sudah kerjasama dengan kita sebagai off-taker kedelai yang dibudidayakan oleh petani kita. Nah, ini sektor-sektor unggulan yang terus akan kita bangun. Oleh karena itu kami mohon saran, gagasan, ide, juga bantuan bapak-bapak yang memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing, bagaimana diaspora Bantul ini bisa turut berkontribusi dan memberikan peran untuk mewujudkan Bantul sebagai kabupaten yang maju, yang unggul, yang mensejahterakan. Kami optimis bahwa dengan dukungan diaspora Bantul ini kita bisa berkolaborasi, karena kabupaten itu saya bayangkan, saya gambarkan seperti sekolah, Pak. Sekolah itu maju karena alumninya juga.